Itu kemarin kegiatan izin Yokam. Jadi anak-anak diajak untuk pengenalan ke tempat-tempat yang merupakan izin Yokam di Kabupaten Bondowoso. Terus dukungan wali murid bagaimana? Ternyata wali murid itu sangat mendukung, sehingga banyak anak-anak itu yang ikut Bu. Kelas 5 dan kelas 6 itu lumayanlah kita bawa 2 mobil dan guru-gurunya masih bawa mobil lain, sehingga kemarin memang sangat antusias wali murid kepada sekolah itu, mendukung sekali ternyata untuk kegiatan izin Yokam ini. Berarti jangan termasuk aktif ya di sekolah ini ya? Ya dibilang aktif ya mungkin itu tergantung orang sih Bu. Saya sih hanya apa yang bisa saya kerjakan saya kerjakan, apa yang bisa lakukan saya lakukan, sementara senyambang saya masih bisa untuk melakukan. Nah, bagaimana ini? Jenengan kan termasuk calon P3K. Sepertinya sudah ada kabar-kabar yang membahagiakan akhir-akhir ini, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara masalah P3K, saya ini merasa risau Bu, merasa galau. Bukan hanya katanya anak muda sekarang kalau putus cinta itu galau. Saya kena P3K pun ada senangnya juga ada sedihnya sih ya. Yaitu saya juga merasa galau Bu. Kena P3K itu kok kayak gimana gitu. Merasa galau. Galaunya di mana, Pak? Galaunya ini garing. Kenapa? Biasanya merasa bahagia. Ini jenengan merasa galau. Galaunya kenapa kalau boleh diceritakan ini? Karena galaunya saya ini harus pindah ke lokasi baru, di mana saya ini harus menyesuaikan dengan orang-orang baru lagi. Jadi saya harus bisa memahami lokasi baru saya di sana. Jadi intinya saya harus mulai dari awal lagi Bu. Kalau saya di sini kan sudah enak Bu ya. Jadi kalau di sekolah baru itu yang bikin saya risau, galau gitu. Ya sisi senangnya sih enak karena saya sudah, kalau dilihat dari masa depan saya sudah lebih apa ya Bu ya? Finansial ya? Ya finansial iya, maksudnya saya sudah katanya kepala dinas, saya masih ingat ini Bu. Iya. Seolah-olah saya ini sudah menjadi guru sungguhan katanya Bu. Jadi bukan guru-guruan lagi yang hanya sebatas namanya guru, tapi untuk finansial masih bukan seorang guru gitu, seperti itu. Oh gitu. Jadi yang saya tangkap ada sisi positif dan ada sisi yang Negatif juga, cuma bikin saya itu masih belum plong untuk meninggalkan sekolah ini Bu. Jadi itu yang bikin saya galau. Iya. Galaunya tadi saya nangkap karena harus menyesuaikan di tempat yang baru ya Pak. Iya. Kenapa bisa seperti itu Pak? Ya itu lagi karena saya harus tahu lagi Bu. Jadi kalau saya di lingkungan baru otomatis saya kan mulai dari nol Bu. Saya harus mengerti teman-teman saya yang baru seperti apa. Saya harus tahu lokasi sekolah saya yang baru itu seperti apa, murid-muridnya itu di mana, dan lingkungan sekolah itu gimana. Dan yang bikin galau lagi, yang jelas di tempat baru itu akan ada aturan-aturan baru yang mungkin belum sama dengan sekolah yang lama Bu, yang sudah saya alami selama ini. Jadi itu yang bikin saya harus mikir, makanya kok kayak yang masih belum plong untuk meninggalkan sekolah ini gitu. Oh iya. Jadi selain tadi risaunya karena harus menyesuaikan di tempat yang baru, kemudian teman-teman baru, mungkin ada lagi Pak yang terlihat berat meninggalkan sekolah ini tadi seperti yang sudah disampaikan. Selain itu saya juga ingin meninggalkan sekolah ini itu apa ya Bu ya, ingin membuat murid-murid yang saya tinggalkan itu berkesan terhadap saya Bu. Jadi alangkah lebih bahagianya ketika saya tidak ada itu, tetapi masih kenangan saya itu masih ada di sini Bu. Inginnya saya itu Pak Dayat sudah pindah, tapi anak-anak itu masih terkesan dengan Pak Dayat. Saya harus meninggalkan kesan itu. Yang jelas kesan yang baik untuk anak-anak, terutama dalam hal pembelajaran misalnya Bu. Walaupun dalam saya mengajar di sekolah ini
sudah banyak variasi, sudah banyak hal yang saya lakukan. Jadi tidak hanya menuntut saya melakukan pembelajaran di kelas, saya kadang juga melakukan pembelajaran di luar kelas. Bahkan saya ajak anak-anak untuk jalan-jalan dan lain sebagainya ke luar lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Baik, berarti ada dua yang di sini yang memberatkan sepertinya yang dapat saya tangkap. Yang pertama tadi karena risau di tempat yang baru, kemudian terkait dengan pembelajarannya Pak ya. Ingin memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, Bapak di sini kan sudah merasa nyaman. Nah, apa yang Bapak pernah lakukan di sini sehingga Bapak merasa nyaman? Bapak pernah menjalankan apa atau melaksanakan apa sehingga di sini merasa nyaman, teman-teman juga merasa nyaman, seperti itu apa? Kira-kira apa ya Pak ya? Sebenarnya ya Bu ya, apa yang buat saya nyaman di sini? Satu, itu teman Bu, ternyata Bu. Teman itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan di mana kita bekerja. Ya. Jadi ketika teman itu sudah tidak enak Bu, tidak sejalan misalnya atau tidak mendukung, itu yang bikin tidak nyaman. Ternyata pengaruh teman ini sangat besar Bu. Sehingga kenapa saya bilang nyaman di sini? Satu, memang teman. Karena teman-teman saya di sini semuanya kompak dan apa yang saya lakukan selalu didukung. Itu yang bikin saya nyaman. Saya mikir lagi di sekolah baru apakah akan sama teman saya ya. Walaupun saya tahu saya punya teman baru akan nanti karakternya mungkin berbeda, mesti berbeda pasti itu, tetapi belum tentu apa yang saya lakukan di sini nanti saya lakukan di sana itu akan juga dapat dukungan dari teman-teman saya itu Bu. Jadi pertama teman, kedua saya sudah merasa memiliki dengan sekolah ini Bu. Jadi sehingga ketika saya bekerja di sini itu walaupun jam sekolah di luar jam sekolah, karena sudah merasa memiliki sehingga saya merasa nyaman Bu. Jadi pekerjaan itu kalau sudah merasa enjoy, semuanya akan merasa enak Bu. Jadi seperti itu. Gimana ya Bu ya? Intinya saya sangat berat sekali untuk meninggalkan sekolah ini Bu. Dan saya dari nol Bu, dari nol di sini mulai saya baru pertama belajar mengajar, bukan masih mengajar ya, masih belajar mencari pengalaman sampai saya mempunyai banyak pengalaman sekali di sini sampai saya diangkat jadi D3K ini alhamdulillah. Jadi itu yang bikin saya kok saya setelah menjadi D3K, setelah finansial saya insya Allah nanti bagus minimal ya Bu ya. Kok saya harus meninggalkan sekolah yang menerima saya yang belum ada apa-apanya gitu Bu. Jadi kok saya sepertinya berkhianat ke sekolah ini ya. Tapi mau gimana lagi, ini sudah tuntutan ya Bu ya. Kalau saya misalnya ini nanti SK turun harus pindah, ya kan kita harus pindah, masa mau tetap di sini Bu. Jadi gini tadi saya mendengar dengan merasa nyamannya dari karena dukungan teman, kemudian sudah ada rasa memiliki. Nah yang dapat saya tangkap ini dukungan teman. Otomatis teman-teman yang ada di sini sangat mendukung jenengan. Teman-teman yang sudah mendukung jenengan ini kan pasti tahu, oh Pak Dayat kami dukung. Itu karena apa? Pasti jenengan punya kelebihan yang sekiranya nanti bisa dipakai. Menurut jenengan kelebihan jenengan ini apa Bapak? Kelebihan yang mudah sekali mendapat dukungan dari orang lain. Satu, ya. Kelebihan saya itu saya orang yang percaya diri. Saya orang yang percaya diri. Yang kedua, sebenarnya ini saya adalah orang yang mudah bergaul. Orang yang mudah bergaul dan mudah untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Sebenarnya saya ini sangat mudah untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru sih Bu. Jadi mungkin itu sehingga saya ketika punya teman baru saya akan lebih cepat untuk dekat dan seperti itu mungkin kelebihan saya ya Bu ya. Nah berarti dari kelebihannya jenengan tadi, insya Allah nantinya kira-kira bisa tidak Pak dipakai di tempat yang baru Pak? Dari tadi jenengan mudah bergaul dan yang lainnya ini, kira-kira menurut jenengan mampu tidak jenengan? Insya Allah ya Bu ya. Jadi karena saya ini orang yang mudah bergaul dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi, kemungkinan saya bisa menyesuaikan dengan lingkungan di sana. Cuma ya
masalahnya lagi, apakah saya hanya bisa menyesuaikan dengan sana? Takutnya yang sana tidak bisa menyesuaikan dengan saya. Seperti itu. Karena di sini ini, di sekolah saya yang lama ini, saya bisa menyesuaikan dengan teman-teman, dan teman-teman juga mengerti saya bisa menyesuaikan, dan makanya di situ ada rasa nyaman, Bu. Ketika saya bisa menyesuaikan dengan orang lain, tapi orang lain itu tidak bisa menerima saya dengan kelebihan dan kekurangan saya, takutnya jadi seperti itu, ada rasa masih ada jarak lah, Bu. Jadi seperti itu. Baik, berarti jenengan tadi merasa apakah mampu orang lain ini menerima saya? Iya. Tadi jenengan sudah percaya diri seperti ini, apakah mampu? Begini Pak, kira-kira ada tidak tindakan nanti yang akan Bapak lakukan supaya di tempat yang baru ini orang lain mau percaya pada jenengan? Apa rencana Bapak yang akan dilakukan di tempat yang baru? Nah, sekiranya orang ini percaya sama jenengan, mau mengakui kerjaan jenengan, mau mengakui kemampuan yang telah jenengan tanamkan di sekolah yang lama. Yang jelas yang pertama, Bu, saya tidak bisa langsung memunculkan apa yang menjadi kelebihan saya, terutama untuk kegiatan-kegiatan siswa dan lain sebagainya. Yang jelas, yang pertama yang harus saya lakukan adalah, ini hanya rencana ya, Bu. Saya harus mengetahui dan memahami karakter teman-teman saya dulu. Yang kedua, baru saya akan mendapatkan kepercayaan dari teman-teman ketika saya bisa membuktikan dengan perbuatan. Misalnya, saya keluar nanti di sekolah baru, Pak, saya bisa melatih pramuka, saya bisa melatih PBB, saya bisa menangani ekstra ini. Tetapi pada kenyataannya saya diam-diam saja, Bu. Jadi kepercayaan itu tidak akan ada kepada teman-teman saya. Tetapi ketika saya buktikan dengan tindakan, misalnya saya mencoba untuk anak-anak digariskan, dibuat PBB, ayo anak yang PBB, atau paling tidak ada perlombaan event, saya bisa memaksimalkanlah kemampuan saya di situ. Syukur-syukur saya dapat juara. Maka disitulah kepercayaan akan tumbuh kepada saya, Bu. Jadi intinya saya akan membuktikan, akan menumbuhkan kepercayaan teman-teman itu dengan hal-hal yang nyata, intinya bukan hanya saya ini bisa ini enggak. Tapi saya harus bisa membuktikan agar kepercayaan teman-teman itu semakin kuat pada saya. Jadi seperti itu. Wah, bagus sekali nih Pak. Tadi jenengan sudah memulai rencananya untuk memahami karakter, kemudian memberikan aksi nyata istilahnya ya. Ini rencananya akan jenengan lakukan ke depan apabila di tempat yang baru. Nah, dari sini saya tangkap jenengan sudah memiliki potensi dan memahami apa nanti yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi intinya di tempat yang baru nanti rencana-rencana yang telah jenengan konsep dan tindakan-tindakan yang telah jenengan lakukan di tempat yang lama bisa dilaksanakan di tempat yang baru. Kemudian tadi terkait pembelajaran ini Pak, masih ingin melakukan pembelajaran bermakna. Nah, rencananya supaya lebih bermakna lagi seperti apa Pak yang mau di sekolah yang lama ini? Seperti apa? Nah, itu. Pembelajaran yang saya lakukan itu, saya hanya bukan untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu. Minimal harapan saya ke depannya anak-anak itu senang. Satu, senang dulu. Saya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Ketika anak-anak itu sudah senang, maka itu akan lebih mudah untuk kita mentransfer ilmu. Jadi, dan yang terakhir, saya ingin pembelajaran yang berkesan buat anak-anak. Jadi, ketika pulang atau sampai kapanpun, ketika saya ngajar, setiap saat, setiap waktu, anak-anak itu akan tetap terngiang-ngiang. Itu, oh iya saya dulu pernah diajari Pak Dayat seperti ini. Oh, waktu pembelajaran ini Pak Dayat ngajak saya ke sini dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Saya ingin pembelajaran saya setiap waktu itu tetap diingat sama anak-anak Ibu. Jadi kalau hanya kita mentransfer ilmu, ketika pulang sekolah sudah. Tapi tidak, saya ingin pada saat ngajar ini Pak Dayat lagi seperti ini. Oh, pada saat materi ini saya diajak ke sawah dan lain sebagainya seperti itu. Oh, bagus sekali idenya. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan ini? Bagaimana? Kapan?
secepatnya sih Bu. Intinya pembelajaran ini saya ini bisa melaksanakan di sini secepatnya. Karena kebetulan makanya saya bilang di sekolah lama saya ini merasa nyaman karena semua ini mendukung Bu. Sarana prasarana mendukung, guru mendukung, sekolah mendukung, dan kepala sekolah mendukung. Itu yang bikin nyaman Bu. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu yang tepat dan anak-anak itu apa ya Bu ya, supaya berkesannya itu apa ya? Lebih lama ya? Ya, intinya saya tidak mau menunda-nunda jika itu hal baik Bu. Intinya seperti itu. Terkadang kan benturan waktu, ada kegiatan ini, ada, makanya tertunda seperti itu. Lebih cepat, lebih baik. Oh iya iya. Berarti rencananya ya secepatnya kan seperti itu ya Pak? Jangan Ya, secepatnya untuk pembelajaran yang bermakna. Kemudian tadi juga jangan sudah ada rencana ke depan supaya di tempat yang baru ini mudah beradaptasi, mudah memberikan kesan yang baik, dan jangan sudah bisa menggali potensi yang ada di lingkungan. Nah, dari diskusi kita ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kegalauan dan kerisauan yang ada di panjenengan ini jangan sudah bisa untuk mengatasinya. Hanya saja ada rasa ketidakpedean, khawatir tidak diterima, gitu ya Pak ya. Nah, kedepannya saya harap mudah-mudahan komitmen-komitmen, rencana-rencana yang sudah tertulis atau sudah dipikirkan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga Bapak di tempat yang baru dapat memberikan kesan yang terbaik dan bisa memberikan kegiatan yang paling bermakna untuk sangkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama di sekolah